Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Diah Maharani, SPT, MP, PhD, dan yang terhormat Ibu Widya Asmarawati, SPT, MSc, selaku dosen mata kuliah seminar Departemen Reproduksi dan Pemulihan Ternak, serta teman-temanku semua yang berbahagia, peserta kelas seminar Departemen Reproduksi dan Pemulihan Ternak. Perkenalkan, nama saya Endras Arum Pratiwi dengan NIM 184306661 PT 07816 akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Pengaruh Penambahan Madu dalam Bahan Pengencer NaCl Fisiologis terhadap Kualitas Spermatozoa Ayam Merawang Bangka di bawah bimbingan pembimbing utama Dr. Insinyur Sigit Bintara, MSI IPM ASEAN Engineering, serta pembimbing pendamping Dr. Insinyur Heru Sasongko, MP. Hal yang melatar belakangi diadakannya penelitian ini adalah yang pertama, kebutuhan ayam kampung semakin meningkat seiring meningkatnya masyarakat yang memelihara ayam kampung. Perbaikan mutu genetik ternak dapat dilakukan dengan cara teknologi reproduksi inseminasi buatan. Sejauh ini, inseminasi buatan pada unggas hanya menggunakan semen segar atau tanpa bahan pengencer. Hal ini mempunyai kendala karena semen sesudah ditampung pada suhu kamar harus segera dipakai dalam waktu tidak lebih dari 2 jam. Penundaan dalam beberapa jam dapat menurunkan fertilitas telur. Hal ini sejalan dengan pernyataan Sari Dewi et al. Pada tahun 2018. Penggunaan NaCl fisiologis sebagai bahan pengencer dapat mempertahankan daya hidup spermatozoa. Namun, penggunaan NaCl fisiologis sebagai bahan pengencer ini hanya dapat bertahan selama 1 jam atau 60 menit pasca pengenceran, karena kurang mengandung sumber energi yang dibutuhkan oleh spermatozoa. Energi yang dibutuhkan oleh spermatozoa disediakan oleh gula sederhana seperti fruktosa. Penambahan fruktosa dalam pengencer berguna untuk mendukung daya hidup spermatozoa yang dibutuhkan oleh spermatozoa ini tergantung dalam madu. Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini, tujuannya adalah untuk mengetahui kualitas sperma ayam merawang bangka yang telah diencerkan menggunakan NaCl fisiologis dengan penambahan madu. Sedangkan manfaatnya adalah untuk memberikan informasi mengenai teknologi reproduksi dalam bidang pengenceran sperma, khususnya pada ayam merawang bangka dengan bahan pengencer NaCl fisiologis dengan penambahan madu. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Ayam merawang bangka merupakan ayam lokal yang berasal dari Bangka Belitung. Ayam merawang memiliki potensi dikembangkan sebagai ayam dwiguna, yakni sebagai penghasil telur dan daging. Hal ini sejalan dengan pernyataan Nuraini et al. Pada tahun 2020. Spermatozoa merupakan suatu sel kecil, kompak, dan sangat khas yang tidak tumbuh dan atau membelah diri. Spermatozoa dibentuk dalam tubulus seminiferus yang berada di dalam testis. Proses pembentukan sel spermatozoa yang terjadi di dalam tubulus seminiferus disebut sebagai spermatogenesis. Penampungan sperma ayam dilakukan dengan cara ayam dipegang dengan tangan kanan pada kaki dan diurut pada bagian punggung dari arah depan ke belakang sampai sekitar kloaka dengan tangan kiri. Hal ini sejalan dengan pernyataan Asmarawati et al. Pada tahun 2013. Pengenceran sperma adalah upaya untuk memperbanyak volume sperma, mengurangi kepadatan spermatozoa, serta menjaga kelangsungan hidup spermatozoa sampai waktu tertentu pada kondisi penyimpanan di bawah atau di atas titik beku. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ridwan tahun 2009. Penggunaan NaCl fisiologis sebagai bahan pengencer dapat mempertahankan daya hidup spermatozoa. Hal ini sejalan dengan pernyataan Milna tahun 2012
2001 yang menyatakan bahwa NaCl memberi sifat buffer, mempertahankan pH sperma dalam suhu kamar, bersifat isotonis dengan cairan sel, melindungi spermatozoa ya terhadap cold shock, dan penyeimbang elektron yang sesuai. Namun, penyimpanan spermatozoa dengan larutan pengencer NaCl fisiologis hanya dapat bertahan selama 1 jam atau 60 menit pasca pengenceran karena kurang mengandung sumber energi yang dibutuhkan oleh spermatozoa. Energi yang dibutuhkan oleh spermatozoa disediakan oleh gula sederhana seperti fruktosa. Penambahan fruktosa dalam pengencer berguna untuk mendukung daya hidup spermatozoa pasca pengenceran. Dan monosakarida yang dibutuhkan oleh spermatozoa ini terkandung dalam madu. Hal ini sejalan dengan pernyataan Nainggolan et al. Pada tahun 2015. Berdasarkan data United States Department of Agriculture atau USDA, dalam Rahardianto et al. Pada tahun 2012, madu mengandung 38% fruktosa, 31% glukosa, 17,1% air, 7,2% maltosa, 4,2 trisakarida, beberapa polisakarida, 1,5% sukrosa, 0,5% mineral, vitamin, dan enzim. Jadi penambahan madu dalam pengenceran sperma diharapkan dapat mendukung daya hidup dan pergerakan spermatozoa. Sperma yang sudah berhasil ditampung harus dilakukan penilaian secara makroskopis dan atau mikroskopis. Pemeriksaan secara makroskopis dilakukan pada simen segar setelah penampungan yang bertujuan untuk mengetahui kualitas simen segar yang akan diproses. Adapun parameter yang digunakan untuk pemeriksaan makroskopis yaitu volume, pH, warna, bau, dan konsistensi. Selanjutnya, simen diperiksa secara mikroskopis yang bertujuan untuk mengetahui kualitas simen secara mikroskopis baik sebelum atau sesudah diberi perlakuan. Dalam hal ini adalah diberi perlakuan pengenceran menggunakan NaCl dan madu. Parameter yang digunakan adalah motilitas, konsentrasi, dan viabilitas spermatozoa. Selanjutnya adalah landasan teori. Upaya peningkatan populasi dilakukan dengan cara meningkatkan kinerja reproduksinya dengan menggunakan teknologi reproduksi, yaitu inseminasi buatan. Namun terbatasnya volume sperma ayam berawang bangka, maka perlu ditambahkan bahan pengencer sebagai penambah volume sperma. Pengenceran sperma ayam berawang bangka jantan dengan menggunakan campuran madu dan NaCl fisiologis dapat digunakan sebagai alternatif bahan pengencer sperma sebelum dilakukan inseminasi buatan. Dan berikut adalah hipotesis penelitian ini. Sperma ayam berawang bangka yang diencerkan dengan menggunakan larutan NaCl fisiologis dan ditambahkan madu mengalami perubahan peningkatan kualitas spermatozoa. Selanjutnya adalah materi dan metode. Waktu dan lokasi penelitian. Waktu penelitian ini adalah bulan Oktober hingga November tahun 2021 dan dilaksanakan di Laboratorium Fisiologi dan Reproduksi Ternak Universitas Gadjah Mada. Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah 3 buah kandang ayam yang terbuat dari bambu, aluminium foil, tisu, mikroskop dengan seperangkap OptiLab, tabung penampung sebanyak 3 buah, kamar hitung Neubauer, gelas objek, gelas penutup, tabung ukur, termos es, pipet tetes, hand counter, spuit ukuran 5 cc per mili, dan kertas pH. Dan sedangkan bahan yang digunakan yakni sperma ayam berawang bangka. Bahan lainnya adalah pewarna eosin 2%, NaCl fisiologis 0,9% dengan komposisi 4,5 gram sodium klorida dalam 500 ml pelarut air, serta madu komersil merek Madu Murni Nusantara. Adapun metode penelitiannya, yang pertama adalah pembuatan bahan pengencer. Pengencer terbuat dari madu yang dilarutkan dalam NaCl fisiologis. Variasi madu yang digunakan atau yang dilarutkan dalam pengencer yakni 0,2% dan 0,4%. Konsentrasi larutan pengencer dalam satuan persen yaitu setara dengan 10%. Selanjutnya dilakukan penampungan sperma.
Proses penampungan sperma dilakukan selama 2 kali dalam seminggu atau penampungan selama 2 kali dalam seminggu dengan metode pengurutan. Pengurutan dilakukan selama 2-3 menit atau sampai sperma ayam merawang bangka keluar. Sperma kemudian dibawa ke laboratorium untuk segera dilakukan pengecekan secara makroskopis maupun mikroskopis. Selanjutnya, penilaian kualitas spermatozoa. Penilaian dan evaluasi untuk menentukan kualitas sperma meliputi pemeriksaan secara makroskopis dan mikroskopis. Penilaian secara makroskopis terdiri atas volume, warna, bau, dan konsistensi, serta pH. Kemudian penelitian secara mikroskopis, yakni yang dinilai adalah viabilitas, serta konsentrasi, serta motilitas spermatozoa. Yang pertama, volume spermatozoa. Volume sperma dapat diperoleh dengan cara membaca skala volume tabung penampung. Bau sperma dapat diketahui dengan cara mencium baunya. Pada umumnya bau sperma yakni amis. Selanjutnya warna. Warna dilakukan dengan cara mengamati langsung sperma yang telah diambil. Selanjutnya adalah konsistensi. Konsistensi sperma umumnya terbagi dalam 2 jenis, yakni kental, encer atau cair. Konsistensi ini dilihat dengan cara memiringkan tabung penampung dan kemudian dikembalikan lagi ke posisi semula. Apabila turunnya sperma cepat, maka konsistensinya encer. Apabila turunnya lambat, maka konsistensinya adalah kental. Selanjutnya adalah derajat keasaman atau pH. Pengukuran pH dilakukan dengan cara meneteskan sperma pada objek dan kemudian kertas pH ditempelkan pada sperma yang ada pada gelas objek tersebut. Kemudian dilakukan pembandingan kertas pH pada skala pH. Selanjutnya, pengecekan secara mikroskopis yakni motilitas. Motilitas atau pergerakan spermatozoa umumnya digunakan sebagai dasar atau ukuran kemampuan sperma dalam proses pembuahan. Caranya dengan meneteskan 1 tetes sperma yang belum diencerkan, diteteskan di atas gelas objek, kemudian dilihat di bawah mikroskop dengan perbesaran 40 kali. Selanjutnya, konsentrasi. Konsentrasi diukur menggunakan kamar hitung Neubauer. Selanjutnya, viabilitas atau presentasi spermatozoa yang hidup dan mati. Viabilitas ini diuji menggunakan pewarnaan diferensial dengan membuat preparat apus menggunakan pewarna eosin 2%. Selanjutnya, dilakukan pengenceran. Selanjutnya, setelah dilakukan pengenceran, maka dilakukan pengambilan data. Data yang diperoleh yakni data kualitas spermatozoa setelah dilakukan proses pengenceran. Kualitas yang dimaksud adalah motilitas dan viabilitas spermatozoa. Data lain yang dapat diperoleh adalah data hasil pemeriksaan makroskopis dan mikroskopis sebelum dilakukan pengenceran. Selanjutnya dilakukan analisis data. Data yang diperoleh setelah proses pengenceran meliputi data mengenai motilitas dan viabilitas spermatozoa. Data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis rancangan acak lengkap atau pola faktorial dengan model matematika rancangan acak lengkap sebagai acak lengkap. Sekian presentasi seminar proposal penelitian dengan judul Pengaruh Penambahan Madu pada Pengencer NaCl Fisiologis terhadap Kualitas Spermatozoa Ayam Merawang Bangka. Apabila banyak kekurangannya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.